Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Hilman Danu Muhammad, NIM 131181098. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum fenomena dasar mesin saya yang berjudul Fenomena Konveksi Bebas pada Plat Horizontal. Nah, oke, mari kita lanjut. Ya, kita akan membahas terlebih dahulu tujuan praktikum ini. Yang pertama, kita akan mengamati proses perpindahan panas konveksi. Yang kedua, kita akan mengetahui pengaruh temperatur lingkungan terhadap koefisien perpindahan panas konveksi. Yang ketiga, kita akan mengetahui pengaruh luas permukaan benda atau luas permukaan terhadap koefisien perpindahan panas konveksi. Oke, sebelum kita beranjak lebih jauh, mungkin kita akan bahas beberapa hal-hal mendasar yang akan kita ujikan pada praktikum kali ini. Seperti yang teman-teman bisa lihat di layar sekarang, ada konveksi dan ada sebuah rumus gitu. Mungkin kita berangkat dulu dari apa sih yang disebut sebagai perpindahan panas itu. Ya, jadi sebenarnya perpindahan panas itu adalah perpindahan energi termal yang disebabkan oleh perbedaan temperatur. Cukup simpel. Lalu bagaimana dengan perpindahan panas konveksi? Perpindahan panas konveksi adalah perpindahan energi termal yang terjadi antara sebuah benda atau sebuah permukaan dengan sebuah fluida yang bergerak. Nah, di sini kata kuncinya adalah sebuah fluida yang bergerak. Jadi di situ harus ada fluida yang bergerak gitu. Nah, dalam perhitungan nilai perpindahan panas konveksi, kita biasa menggunakan rumus yang ada di layar teman-teman sekarang. Ini bisa disebut sebagai Newton Law of Cooling. Di sini ada beberapa variabel yang patut diketahui. Yang pertama ada H di depan, yaitu koefisien perpindahan panas konveksi yang akan dibahas lebih lanjut nantinya. Lalu ada AS, yaitu surface area atau luas permukaan dari benda yang terpapar oleh konveksi. Lalu ada TS, yaitu temperatur surface atau temperatur dari si benda tersebut. Temperatur surface dari benda tersebut ya. Lalu ada T hingga, T infinite, atau kita biasa sebut sebagai T ambient atau T lingkungan lah yang mempengaruhi benda begitu. Oke, seperti yang tadi saya bilang, kita akan membahas tentang koefisien perpindahan panas konveksi lebih lanjut gitu. Jadi sebenarnya pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan Nusselt number untuk mencari berapa sih nilai dari koefisien perpindahan panas konveksi. Nah, kalau kita lihat di sini ada Nusselt number lalu ada garis di atasnya. Itu melambangkan average Nusselt number atau Nusselt number rata-rata dari satu fenomena yang terjadi gitu. Maka dari situ juga koefisien perpindahan panas konveksi yang ada juga ada garis di atasnya, ada bar. Itu menunjukkan dia juga average koefisien perpindahan panas konveksi begitu. Nah, Nusselt number ini sebenarnya adalah persamaan yang dipengaruhi oleh bilangan Reynolds dan juga bilangan Prandtl. Namun kita tidak akan membahas terlalu jauh mengenai bilangan Reynolds dan bilangan Prandtl pada sesi kali ini gitu. Nah, sebenarnya cukup singkat aja karena di sini yang ingin kita cari untuk menghitung adalah koefisien perpindahan panas konveksi, maka kita bisa tinggal pindahkan ruasnya sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Yaitu H bar sama dengan Nusselt number bar dikali dengan K, yaitu konstanta konduktivitas termal dari material dan dibagi dengan L atau panjang karakteristik dari benda gitu. Nah, jika kita lihat dari sini, berarti kita membutuhkan bilangan Nusselt number terlebih dahulu untuk kemudian kita mendapatkan koefisien perpindahan panas konveksinya. Lalu bagaimana cara dapetin Nusselt number-nya? Nah, untuk mendapatkan nilai dari Nusselt number, ya sudah ada orang-orang terdahulu yang melakukan penelitian, lalu mendapatkan persamaan-persamaan yang membantu kita sekarang untuk mendapatkan nilai dari Nusselt number. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, di sini kita akan bahas sedikit tentang apa sih konveksi bebas, apa sih konveksi bebas pada plat horizontal. Oke, jadi secara singkat, konveksi bebas adalah peristiwa konveksi, fenomena konveksi yang terjadi akibat pergerakan fluida yang natural atau tidak ada gaya eksternal yang terjadi yang menggerakkan si fluida tersebut. Jadi pergerakan fluida yang terjadi sebagai syarat sebuah fenomena konveksi itu terjadi secara natural
atau biasa disebut sebagai akibat dari gaya buoyancy begitu. Nah, kalau gitu konflik bebas pada plat horizontal itu apa? Nah, konflik bebas pada plat horizontal ya cukup sederhana. Intinya adalah ya adanya perpindahan panas, perpindahan energi termal dari fluida antara fluida dengan benda, di mana bendanya ini adalah sebuah plat horizontal begitu. Nah, mungkin cukup untuk pengertiannya, kita berlanjut ke cara perhitungannya. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi, jadi para peneliti sebelumnya sudah mendapatkan rumus yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai dari Nusselt number yang kita butuhkan untuk perhitungan tadi. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini rumusnya adalah 0,52 dikali dengan bilangan Rayleigh dipangkatkan dengan 1/5. Dan di sini juga berlaku syaratnya, yaitu bilangan Rayleigh yang ada harus lebih besar dari atau sama dengan 10 pangkat 4 dan kurang dari sama dengan 10 pangkat 9. Lalu bilangan perantalnya pun harus lebih besar dari sama dengan 0,7 gitu. Atau biasa 0,7 itu adalah bilangan perantal dari udara. Nah, berarti ketika kita butuh bilangan Rayleigh untuk mendapatkan bilangan Nusselt. Nah, kita juga sudah punya rumus bilangan Rayleigh di sini. Nah, bilangan Rayleigh sama dengan kecepatan gravitasi dikali dengan beta dikali dengan temperatur surface dikurangi dengan temperatur hingga dikali dengan panjang karakteristik pangkat 3 dibagi dengan V dan juga dikali alfa. Nah, sebelum berangkat lebih jauh, kita bisa lihat gambar di sini ada kasus A, B, C, D. Nah, pada praktikum ini kita bakal menggunakan kasus yang mana sih? Nah, pada praktikum ini kita akan menggunakan plat yang dingin dan juga berada di bawah gitu. Jadi fluidanya di atas dan platnya dingin. Nah, seperti yang teman-teman tahu, perpindahan panas itu kan terjadi dari yang panas menuju yang dingin gitu. Nah, jadi kita bisa lihat pergerakan fluida yang terjadi yang mengarah ke arah bawah. Jadi kita pakai kasus yang ini gitu. Nah, kasus ini kita dapatkan rumus seperti ini. Nah, untuk melakukan praktikumnya apa saja yang dibutuhkan? Di sini kita menggunakan aparatus-aparatus yang ada di sini. Yang pertama kita gunakan styrofoam box, lalu kita gunakan termostat, di mana dia sudah ada temperatur sensornya. Lalu pada termostat kita akan gunakan lampu penghangat 15 watt, lalu kita gunakan termogan untuk mengukur temperatur, dan terakhir adalah kita akan menggunakan plat baja SS400 ya sebagai yang akan kita ukur gitu. Cara buatnya gimana? Yang pertama kita siapkan terlebih dahulu sebuah material yang sudah saya sebutkan sebelumnya, lalu kita pasang dudukan bohlam lampu beserta lampu penghangatnya pada sisi samping dari box styrofoam. Jadi seperti yang saya tunjukkan di sini. Nah, kita bisa gunakan lakban atau perekat lainnya untuk memastikan agar lampunya terpasang dengan kuat gitu. Nah, terus yang ketiga kita buat lubang pada tutup styrofoam seperti ini dengan ukuran yang cukup untuk memasukkan tangan gitu. Karena nanti kita akan memasukkan tangan kita ketika melakukan pengukuran temperatur pada material atau pada platnya gitu. Nah, pastikan juga lubang tadi dapat tutup kembali. Nah, kita lihat bagian bawah bisa tertutup kembali kan, walaupun ada sedikit lubang-lubang, tapi itu tidak masalah. Lalu yang terakhir, setelah semuanya disambungkan, kita tinggal hubungkan termostat dengan dudukan bohlam dan juga sumber listrik menggunakan kabel gitu. Ini mungkin kalau kelihatan ada lakban di sini, itu adalah sambungan-sambungan kabel yang dilakukan gitu. Nah, terus gimana cara melakukan praktikumnya? Jadi setelah tadi material dibuat menjadi aparatus praktikum, kita siapkan aparatusnya, lalu kita ukur dulu luas permukaan dan temperatur awal dari spesimen yang akan digunakan. Pada praktikum ini saya tidak melakukan pengukuran luas permukaan. Kenapa? Karena saya memesan spesimen ini sudah dengan ukuran yang pas itu. Jadi tidak perlu diukur lagi. Yang ketiga, kita tinggal atur temperatur pada termostat sesuai yang akan kita uji. Lalu yang keempat, kita tunggu dulu. Jadi kita tunggu dulu agar si lampu penghangat ini bisa menyesuaikan temperatur yang ada di dalam box sesuai dengan temperatur kita inginkan. Nah, setelah sudah mencapai temperatur yang kita inginkan, kita masukkan spesimen tadi ke bagian tengah dari box. Nah, habis itu
kita ukur temperatur dari spesimen tersebut setiap 2 menit sekali. Caranya gimana ya? Kita buka lubang yang telah kita buat tadi, terus kita masukkan tangan kita dan juga termogan, lalu kita ukur aja, kita baca. Yang terakhir kita tinggal catat aja temperatur pada lembar kerja kita, lalu kita ulangi tahapan dari awal bergantung dengan jumlah variasi temperatur yang diinginkan. Nah, pada praktikum ini kan kita akan menguji dua hal ya, pengaruh temperatur lingkungan yang diinginkan dan juga pengaruh luas permukaan yang diinginkan. Nah, jadi tinggal kita ulang aja berdasarkan apa yang kita butuhkan. Step-stepnya sama semua gitu. Oke, lanjut. Ini ada sedikit footage dari praktikum ini. Ini ada spesimen yang kita gunakan. Lalu ada styrofoam box yang sudah dilubangin juga. Kira-kira seperti ini. Lalu ada lampu yang sudah terpasang. Ya, kita bisa lihat dia bisa menyala. Lalu di sini ada termogan. Pastikan termogan pada mode pengukuran surface ya, bukan body, karena nanti hasil ukurnya bisa berbeda. Lalu ini ada termostat juga. Lihat dia bisa menyala. Nah, ini kita melakukan setting pada termostatnya. Jadi di sini yang kita setting adalah temperatur berapa si termostat akan mulai menyalakan lampu dan temperatur berapa si termostat akan mematikan lampu. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah disetting, nah kira-kira praktikum tampak dalamnya seperti ini. Jadi lampu akan menyala, akan menghangatkan udaranya, udara akan ya energi termal dari udara yang lebih panas daripada temperatur dari si benda, maka akan menghangatkan si benda gitu. Lalu setelah setiap 2 menit kita lakukan pengukuran, kira-kira seperti ini tampaknya. Nah, kita masukkan tangan, termogan, dan kita dapatkan temperatur dari si spesimen. Kira-kira seperti itu, singkat saja. Nah, kita setelah kita melakukan praktikum tadi, kita melakukan pengambilan data, kira-kira seperti ini yang kita gunakan ya. Ini adalah praktikum saat kita memvariasikan temperatur udaranya, temperatur yang kita setting pada termostat. Di sini ada pada 308 Kelvin, 313 Kelvin, dan juga 317 Kelvin. Nah, kita bisa lihat di sini pengambilan data setiap 2 menit. Temperatur awal tidak semuanya persis sama, tapi tidak terlalu beda jauh juga, hanya beda 0, jadi masih tidak masalah dan kita bisa lihat seperti ini. Lalu dari tabel ini kita plot menjadi grafik agar lebih enak dilihatnya gitu. Ini juga bisa kita lihat 308 Kelvin adalah yang warna biru, yang warna oranye adalah 313 Kelvin, dan yang terakhir warna abu-abu adalah 317 Kelvin. Grafik ini adalah grafik temperatur versus waktu. Jadi sumbu Y-nya adalah temperatur dengan satuan derajat Celcius dan sumbu X-nya adalah waktu dalam satuan menit gitu. Lalu yang di pengambilan data yang kedua, kalau yang tadi adalah yang divariasikan temperatur lingkungannya, kalau ini adalah luas permukaan dari spesimennya. Pada praktikum ini, saya memutuskan untuk menggunakan 3 luas permukaan, yaitu 50 cm persegi, 75, dan juga 100 cm persegi. Sama seperti praktikum yang sebelumnya, walaupun tidak sama persis temperatur awalnya, tapi kira-kira mereka tidak terlalu jauh juga, jadi tidak bermasalah. Nah, setelah melakukan pengukuran, kita lakukan hal yang sama, yaitu kita plot grafiknya agar lebih mudah untuk dilihat. Di sini kita bisa lihat bahwa yang warna abu-abu adalah 1 cm persegi, warna oranye adalah 75 cm persegi, dan warna biru adalah 50 cm persegi. Nah, setelah itu kita juga melakukan perhitungan teoritis, ya kan? Karena tadi kita ingin melihat hubungannya dengan koefisien perbedaan panas konveksinya. Di bagian atas ini adalah perhitungan untuk temperatur yang divariasikan. Kita bisa di sini ada 308 Kelvin, 313, dan 317. Berdasarkan perhitungan ini, 317 Kelvin memiliki koefisien perbedaan panas konveksi yang paling tinggi, disusul dengan 313 dan 308 Kelvin. Nah, pada tabel yang bagian bawah ini adalah perhitungan koefisien perbedaan konveksi pada perhitungan kedua, yaitu luas permukaan benda yang divariasikan. Nah, di sini yang paling tinggi adalah koefisien perbedaan konveksi pada luas permukaan 50 cm persegi, lalu disusul dengan 75 cm persegi, dan yang terakhir disusul dengan 100 cm persegi. Oke, kita masuk ke bagian analisis. Kita ambil lagi grafik dan juga tabel dari slide sebelumnya. Di sini kita ambil yang bagian atas terlebih dahulu. Kita bahas dulu mengenai
percobaan praktikum dengan temperatur lingkungan yang divariasikan. Jadi kita bisa lihat pada grafik bahwa semakin tinggi temperatur lingkungannya, yaitu 317 Kelvin, maka mereka juga menghasilkan temperatur yang lebih tinggi, ya. Perubahan temperaturnya lebih tinggi, lebih besar. Kalau dilihat dari garis, gradiennya juga lebih besar gitu. Dan ini juga sesuai dengan hasil perhitungan teoritis kita, yaitu pada 317 Kelvin memang koefisien perbedaan konveksinya paling tinggi gitu. Jadi hal ini sudah sesuai gitu. Lalu kita lanjut ke bagian bawah. Di sini kita bisa melihat grafik dan juga tabel untuk praktikum dengan luas permukaan yang kita variasikan. Nah, kita bisa lihat juga ternyata di sini juga sudah sesuai. Jadi pada bagian ini ternyata benda atau plat dengan luas permukaan yang lebih kecil menghasilkan koefisien perbedaan konveksi yang lebih tinggi gitu. Jadi di sini kita bisa lihat pada garisnya, yang warna biru adalah pada spesimen yang luas permukaan paling kecil, dia mengalami perubahan temperatur paling tinggi, gradien garisnya paling besar gitu. Jadi di sini menunjukkan justru luas permukaan benda yang semakin kecil, dia bisa menghasilkan koefisien perbedaan konveksi yang lebih besar gitu. Nah, di sini kita bisa melihat sesuatu yang cukup unik juga. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, dalam perhitungan Nusselt number, kita kan membutuhkan bilangan Rayleigh. Nah, di bilangan Rayleigh ini, bilangan Rayleigh terbesar adalah pada luas permukaan 100 cm persegi, dan paling kecil adalah pada 50 cm persegi. Nah, begitu juga ketika kita dapatkan bilangan Nusselt-nya. Paling besar bilangan Nusselt-nya masih pada 300, maksud saya pada 100 cm persegi gitu. Nah, tapi ketika kita konversikan kepada menjadi koefisien perbedaan konveksi, di mana di konversi tersebut ada pengaruh dari panjang karakteristik, nah justru hasilnya terbalik gitu. Jadi yang paling tinggi adalah justru koefisien perpindahan panas konveksi pada luas permukaan yang paling kecil itu. Kalau teman-teman bandingkan sama yang tabel ini, kita bisa ngelihat di sini mereka urut gitu. Jadi bilangan Rayleigh-nya besar, Nusselt-nya juga besar, koefisien perbedaan konveksinya juga besar itu. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat justru berkebalikan. Jadi kita juga bisa tahu bahwa panjang karakteristik itu memiliki ya inilah cukup pengaruh besar pada perhitungan perbedaan panas konveksi. Nah, mungkin sedikit analisis tambahan pada saat pengukuran yang teman-teman bisa lihat tadi, ketika kita melakukan pengukuran itu kita menggunakan termogan yang pertama, dan yang kedua kita membuka box gitu. Nah, apa yang bisa didapatkan dari situ? Jadi walaupun sebenarnya tujuan dari praktikum sudah bisa tersampaikan dengan baik, yaitu kita mendapatkan hasil yang sesuai dengan perhitungan secara teoritis, namun teman-teman bisa lihat bahwa termogan itu memiliki akurasi yang tidak terlalu tinggi gitu. Kenapa? Karena secara alat dia memang memiliki akurasi yang tidak terlalu tinggi, dan secara penggunaan juga sangat memungkinkan ketika pengguna itu salah mengukur temperatur dari spesimennya, dari titik-titik yang ingin kita ukurnya begitu. Nah, terus di satu sisi juga ketika kita mengukur, kita akan membuka box-nya kan. Nah, ketika kita membuka box, pada saat praktikum itu yang terjadi adalah temperatur yang ada di dalam box akan turun gitu. Dia akan terpengaruh udara luar yang lebih dingin, nah dia akan turun. Nah, di situ menyebabkan temperatur yang kita ujikan itu sebenarnya cukup fluktuatif gitu. Tidak persis selalu pada temperatur tersebut, kira-kira kayak gitu. Nah, simpulannya jadi kita bisa mengamati proses perbedaan panas konveksi bebas pada permukaan atas plat dingin horizontal. Seperti yang sudah ditunjukkan tadi, sudah di hasil eksperimen kita dapatkan bahwa semakin tinggi temperatur lingkungan, maka semakin tinggi koefisien perbedaan panas konveksi, dan semakin tinggi juga perubahan temperatur yang terjadi. Lalu yang terakhir adalah dari hasil eksperimen kita dapatkan bahwa semakin kecil luas permukaan plat, maka semakin tinggi koefisien perbedaan panas konveksi, dan semakin tinggi juga perubahan temperatur yang terjadi. Nah, sekian saja dari saya. Terima kasih.